Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Dwilisa dengan NIM 1830803060 dari kelas 83B. Izin mempresentasikan mengenai ide bisnis yang telah saya buat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Technopreneurship dengan Bapak Freddy Kurniawijaya sebagai dosen pengampu. Baiklah, mungkin langsung saja di sini saya akan mulai mempresentasikan. Yang pertama itu mengenai validasi ide. Jadi ide bisnis saya kali ini itu ialah membahas mengenai jasa bimbel atau les privat seperti itu. Untuk latar belakang masalahnya sendiri, seperti yang kita ketahui bahwasanya pendidikan itu merupakan hal penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Tak hanya itu, pendidikan juga berperan penting dalam membentuk sumber daya manusia yang handal dan juga berdaya saing dan juga berwawasan luas. Nah, pendidikan sendiri itu terbagi menjadi pendidikan formal dan juga non-formal. Non-formal dan juga informal. Nah, dalam menunjang aktivitas akademik maupun non-akademik, dalam menunjang aktivitas akademik maupun non-akademik. Nah, pendidikan formal itu biasanya para orang tua akan memilih pendidikan non-formal untuk anak-anaknya. Nah, salah satu contoh pendidikan non-formal itu adalah lembaga bimbingan belajar atau les privat, yang mana berdasarkan jumlah murid lembaga ini dapat dibedakan menjadi bimbingan belajar dan juga les privat. Nah, bimbingan belajar itu ialah bimbingan yang dilakukan secara bersamaan atau orang banyak. Nah, sedangkan les privat itu ialah cenderung lebih sempit lingkupnya, yaitu satu orang saja. Nah, bimbingan belajar atau les privat ini itu salah satu upaya untuk mencapai hasil pembelajaran yang maksimal sesuai dengan bidang yang diminati. Bisa di bidang mata pelajaran ataupun ekstrakurikuler. Nah, berdasarkan hasil dari observasi di sekitar tempat tinggal saya, itu banyak dari para siswa yang menginginkan untuk mengikuti bimbingan belajar atau les privat tersebut. Yang mana hal tersebut itu didorong oleh beberapa sebab, seperti halnya ingin menambah ilmu, kemudian mempelajari materi yang dirasa kurang mengerti, terlebih kan saat ini sekolah yang dialihkan secara online dikarenakan pandemi itu dinilai kurang efektif, karena guru itu tidak setiap saat akan memberikan materi melalui pertemuan online seperti Zoom meeting. Nah, malah para guru itu cenderung lebih sering untuk memberi tugas tanpa menjelaskan terlebih dahulu materi yang ditugaskan itu seperti apa. Nah, oleh sebab itu para orang tua itu menginginkan anaknya untuk mengikuti les privat atau bimbingan belajar agar dapat membantu sang anak dalam hal belajar. Nah, namun permasalahannya di sini adalah terdapat pada kurangnya informasi mengenai penyedia jasa bimbel ataupun les privat tersebut, terutama di bidang non-akademik. Nah, informasi yang mereka peroleh itu biasanya hanya melalui brosur-brosur atau spanduk-spanduk yang dikelola oleh lembaga bimbel yang mempunyai bangunan fisik dan juga tentunya lingkupnya lebih besar, lebih banyak murid seperti itu. Nah, sedangkan kebutuhan siswa saat ini itu lebih ke membutuhkan jasa les privat yang bersifat individu dan dapat diakses dengan mudah, kemudian cepat, terlebih di masa pandemik seperti kemarin, pandemik seperti sekarang ini. Kemudian karena seperti yang kita ketahui juga, pada masa pandemi ini dilarang untuk berkerumun bersama orang banyak, dan segala kegiatan itu kan dialihkan untuk dilakukan hanya dari rumah saja. Seperti itu. Nah, kemudian untuk solusinya berdasarkan dari masalah yang telah disebutkan sebelumnya dan juga literatur yang telah dilakukan, maka penyediaan informasi jasa les privat berbasis teknologi itu dapat menjadi solusinya, yang mana nantinya tentu akan menghasilkan aplikasi. Nah, aplikasi ini nanti bertujuan untuk memudahkan para siswa ataupun orang tua siswa dalam mencari informasi mengenai jasa les privat yang diinginkan. Melakukan pemesanan, dan juga hal ini itu dapat membuka peluang bagi
para guru dan juga mereka-mereka yang mempunyai soft skill yang mumpuni untuk bergabung sebagai pengajar yang dikelompokkan berdasarkan bidang keahliannya sendiri. Untuk mendukung ataupun memperkuat ide bisnis ini, maka dilakukan yang namanya validasi data dengan menggunakan kuesioner. Nah, jadi untuk memvalidasi mengenai ide tersebut, maka dilakukan kuesioner dengan responden itu sebanyak 54 orang. 54 orang yang ditujukan untuk masyarakat umum, terkhusus itu para pelajar sebenarnya. Karena target pasarnya sendiri itu para pelajar atau siswa. Sini terdapat beberapa pertanyaan yang disebarkan melalui kuesioner. Yang pertama itu ada, apakah Anda pernah mengikuti bimbel, dengan jawaban ya atau tidak. Dari hasil yang didapat itu sebanyak 79,6% itu siswa atau responden itu belum sudah pernah mengikuti bimbingan belajar, dan sisanya belum tidak pernah mengikuti bimbingan belajar. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, di sini bisa kita lihat itu adakah keinginan untuk mengikuti bimbingan belajar dengan pilihan ya atau tidak, didapat jawaban sebesar 92,5% atau hampir seluruh responden itu ingin mengikuti bimbingan belajar ataupun les privat. Kemudian pertanyaan yang kedua ada, apa yang mendorong Anda untuk mengikuti bimbingan belajar? Di sini untuk pilihan jawabannya itu ada keinginan diri sendiri, orang tua, dan kebutuhan. Nah, dari diagram berikut menunjukkan bahwa sebesar 61,1% ingin mengikuti bimbingan belajar karena keinginan sendiri, kemudian 36,2%-nya karena kebutuhan, dan sisanya itu karena faktor orang tua. Kemudian ada pertanyaan lagi, yaitu seberapa pentingkah bimbingan belajar menurut Anda? Apakah sangat penting, atau tidak penting? Nah, dari diagram ini bisa kita lihat bahwasanya rata-rata responden itu menganggap bimbingan belajar sangat penting dengan presentasi sebesar 72,2%. Kemudian di sini ada lagi, yaitu apakah Anda sulit mencari informasi mengenai bimbingan belajar yang sesuai dengan kriteria Anda? Dari diagram tersebut kita dapat melihat bahwasanya sebesar 61,1% responden itu memilih ya, dan sebesar 38,9% responden itu memilih tidak. Dan yang terakhir itu ada, apakah Anda meminat jika terdapat aplikasi yang menyediakan informasi seputar bimbingan belajar? Sebesar 88,9% responden menjawab ya, berminat, dan selebihnya tidak berminat. Nah, dari hasil kuesioner yang telah disebarkan itu dapat menjadi dukungan dari terrealisasinya ide bisnis ini ke depannya. Dan dapat kita lihat juga bahwa dari kuesioner bahwasanya para siswa atau pelajar itu berminat jika nantinya terdapat aplikasi yang menyediakan informasi mengenai seputar bimbingan belajar. Lanjut ke BMC atau bisnis model canvas. Nah, ini merupakan bisnis model canvas dari ide bisnis yang telah saya buat dengan nama aplikasinya yaitu Bukales. Jadi untuk bisnis model canvasnya sendiri ada yang pertama key partner. Jadi key partner dari bisnis ini sendiri atau aplikasi Bukales ini sendiri itu nantinya ada guru, kemudian mahasiswa yang cakap dalam hal mengajar di bidang ilmu akademik atau non akademik tertentu, kemudian juga mungkin pelajar SMA yang juga cakap itu bisa dikoordinasikan juga nantinya. Kemudian yang kedua ada poin key activities atau kegiatan dari bisnis ini nanti itu ada membuat website atau aplikasi, kemudian penyaluran pemesanan. Jadi dari pengguna itu akan disalurkan pemesanannya terhadap si pengajar.
Nah, kemudian ada key research. Key research-nya dari bisnis ini itu ada website, channel YouTube, kemudian Facebook group, kemudian tutor, dan juga pemateri. Nah, untuk value proposition-nya itu ada yang pertama itu menyediakan informasi mengenai pengajar atau tutor yang sesuai dengan bidang yang diinginkan. Kemudian yang kedua itu menyediakan informasi mengenai pengajar atau tutor yang tempat tinggalnya itu terdekat dengan si pengguna. Kemudian identitas pengajar atau tutor yang jelas dapat melakukan pembelajaran melalui online dan juga langsung. Jadi nantinya itu akan ada dua opsi pilihan. Yang pertama bisa melakukan memilih untuk belajar secara online, ataupun yang kedua itu secara offline. Dan ini yang akan menjadi pembeda antara aplikasi atau bisnis Bukalis ini dengan yang lain. Kemudian juga menyediakan informasi harga. Nah, untuk customer relationship-nya itu ada pelayanan yang baik, kemudian call center, kemudian diskon dan promo, dan juga sosial media. Untuk channels-nya sendiri itu nanti ada website, kemudian Instagram, dan juga Facebook. Namun untuk saat ini mungkin channels-nya baru ada di Instagram saja. Tapi nanti selanjutnya atau kedepannya itu akan dikembangkan ke website dan juga Facebook. Kemudian untuk customer segmen-nya atau segmen pasarnya itu ada pelajar SD, SMP, dan SMA yang mana mereka kesulitan dalam belajar atau kesulitan dalam memahami mata pelajaran tertentu. Seperti itu. Kemudian untuk cost structure atau biaya. Jadi biayanya itu ada pada pembuatan website. Dan kemudian ada revenue streams atau bisa dibilang pendapatan. Di sini revenue streams dari Bukalaes itu ada pengguna jasa, dari pengguna jasa itu sendiri, dan juga biaya pemesanan iklan. Jadi semisal ada yang memasang iklan di aplikasi tersebut, itu akan masuk ke revenue stream dari bisnis Bukalaes ini, aplikasi Bukalaes. Kemudian masuk ke MVP atau Minimum Viable Product. Jadi MVP itu merupakan versi dari produk dengan fitur yang sangat sederhana, tetapi juga mampu memberikan hasil maksimum tentang pengetahuan konsumen secara mudah. Nah, MVP ini juga dapat diartikan sebagai sebuah produk yang mana hanya memiliki fitur-fitur penting utama yang memenuhi kebutuhan dasar dari target pasar yang dituju, namun tetap memiliki nilai guna juga yang tinggi. Nah, contoh sederhana dari MVP ini itu seperti produk demo atau prototype, seperti itu, proyek crowdfunding, dan juga landing page. Nah, untuk aplikasi atau untuk bisnis Bukalaes ini sendiri, itu memiliki MVP dalam bentuk produk demo seperti prototype seperti itu. Dan untuk contoh MVP-nya, contoh tampilan MVP-nya itu bisa dilihat gambar tersebut itu merupakan tampilan awal atau beranda dari pengguna ketika berhasil login. Jadi pastinya pengguna itu diwajibkan untuk login terlebih dahulu. Ketika pengguna belum ada akun atau belum memiliki akun, jadi pengguna harus diwajibkan untuk mendaftar terlebih dahulu baru bisa login. Nah, ketika berhasil login itu tampilannya akan seperti ini. Pada tampilan ini itu terdapat kategori pilihan yang dapat digunakan dalam mencari pengajar ya, seperti ini. Jadi ketika pengguna login ingin memulai untuk mencari pengajar, pengguna dapat memilih salah satu kategori sesuai dengan yang diinginkan. Misalkan kategori yang misalkan yang ingin dicari itu dalam lingkup SD, itu bisa memilih kategori SD. SMP ketika ingin memilih mencari dalam lingkup SMP bisa memilih kategori SMP, dan begitu juga dengan SMA. Nah, ketika pengguna telah memilih salah satu kategori, itu maka akan menampilkan tampilan pencarian guru seperti gambar berikut ini.
Nah, pada tampilan pencarian guru ini itu terdapat kolom cari yang di atas ini, kemudian juga fitur filter untuk mempermudah pencarian guru atau pengajar sesuai dengan yang diinginkan. Nah, filter itu yang di bawah ini, yang ini. Nah, filter tersebut itu terdiri dari jenis kelamin. Jadi jenis kelamin ini misal kita ingin mencari spesifik dari pengajar itu misalnya jenisnya laki-laki, berarti kita bisa memilih filternya yaitu jenis kelamin laki-laki, kemudian di sini ada harga. Jadi ketika kita ingin mencari pengajar itu dengan range harga sebesar misal 50.000 sampai 100.000, mungkin itu kita bisa memasukkan filternya di sini. Kemudian untuk rating pengajar, misal ingin mencari rating pengajar yang dengan rating yang di atas 4,5 ke atas, itu bisa kita masukkan filternya di fitur rating ini. Kemudian juga ada hari dan juga lokasi terdekat. Nah, lokasi terdekat ini merupakan filter pencarian yang sangat penting karena ini akan menentukan apakah si pengguna itu nanti bisa melakukan pembelajaran secara offline. Itu. Kemudian ketika kita telah men-search dengan mengetikkan kata kunci yang kita inginkan dengan fitur filternya juga, itu nanti akan muncul beberapa daftar pengajar sesuai dengan yang kita cari dan filter yang telah kita masukkan. Nah, ketika salah satunya kita klik, itu akan menampilkan detail pengajar. Jadi di sini itu merupakan gambar yang menampilkan tampilan dari menu detail pengajar, yang mana pada tampilan ini terdapat pada tampilan hasil pencarian. Nah, jadi tampilan ini itu berfungsi untuk menampilkan detail dari pengajar tersebut, mulai dari harga, lokasi, rating, jadwal pengajar yang tersedia, kemudian tentang pengajar, portofolio pengajar, kemudian juga review dari para peserta yang telah atau pernah diajar oleh si pengajar tersebut. Seperti di sini contohnya itu ini ada nama Muhammad Jeno, lokasinya itu di Palembang, Sumatera Selatan. Kemudian ada pengajar terverifikasi, artinya memang pengajar ini sudah terverifikasi keahliannya, seperti itu. Dan juga memang bukan abal-abal. Kemudian di sini ada ratingnya, ada price listnya juga, price dari jasanya. Nah, di sini juga terdapat menu yaitu mengajar. Artinya di sini si guru ini atau Muhammad Jeno ini mengajar bidang SD, SMP, SMA. Nah, untuk mata pelajarannya itu bisa kita lihat dengan mengklik segitiga ini, button ini, itu nanti akan muncul bagian SD apa saja yang mata pelajaran yang akan dia ajar. Kemudian SMP juga begitu dan SMA juga begitu. Kemudian di sini ada submenu jadwal tersedia. Nah, di submenu jadwal tersedia ini itu berisi mengenai jadwal-jadwal beliau yang masih tersedia. Ibarat kata kalau di all shop itu stok barang yang tersedia itu tinggal seberapa, seperti itu. Kemudian sini ada tentang pengajar. Jadi tentang pengajar ini ialah informasi mengenai si pengajar, mulai dari nama, kemudian riwayat hidupnya, seperti itu. Nah, untuk portofolionya ini itu berisi tentang sertifikat beliau mengajar, materi pembelajaran yang akan contoh materi pembelajaran yang akan beliau ajarkan, kemudian seperti contoh video-video beliau mengajar. Intinya untuk portofolio ini untuk lebih meyakinkan si pengguna untuk memilih atau memesan beliau sebagai guru.
Nah, kemudian sini ada review juga, yaitu berisi tentang ulasan dari para pengguna yang telah pernah diajar oleh beliau. Nah, kemudian lanjut di sini ada tampilan dari ketika pengguna itu memilih menu pesan pengajar atau memesan pengajar. Nah, jadi di sini ada tampilannya berupa nama pengajar yang kita pesan, kemudian jenis pelajarannya, misalnya FB matematika di sini, kemudian jumlah pertemuannya dalam seminggu, ini bisa kita tentukan atau apakah mau hanya 1 minggu sekali, 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali, seperti itu. Kemudian pilih harinya hari apa, pilih jamnya juga jam berapa, kemudian tipe kelasnya itu mau online ataupun offline. Nah, di sini juga ditentukan dengan filter lokasi terdekat tadi. Itulah guna dari filter lokasi terdekat. Misalkan dari lokasinya menyanggupi untuk dilakukan secara offline, itu bisa kita memilih untuk offline. Tapi misalnya lokasi si pengajar dan juga kita itu jauh, itu otomatis aplikasi itu akan menyalakan secara online, seperti itu. Tentunya untuk online dan offline juga berbeda price-nya. Kemudian di sini ada total pertemuan yang kita inginkan. Dan tarif ini sudah berdasarkan dengan apa yang kita masukkan di sini. Itu akan dihitung secara langsung dan menampilkannya di sini. Nah, dan untuk jenis pembayarannya atau metode pembayarannya itu bisa menggunakan di sini kita bisa memilih jenis pembayarannya. Apakah mau melalui bank, transfer bank, atau mungkin melalui Dana, atau melalui Alfamart, Indomaret, seperti itu. Dan tinggal kita langsung klik pesan. Otomatis itu akan menampilkan nota pembayaran seperti ini. Jadi ketika kita sudah memesan di sini, itu akan menampilkan nota pembayaran seperti ini. Nota pembayaran atas nama misalnya Angel Saputra, jenis pelajarannya SD Matematika, jumlah pertemuannya 4, kemudian tipe kelasnya itu kelas online, kemudian tarifnya itu sebesar 350.000, adminnya 10.000 misalkan, dan total keseluruhannya jadi 370.000. Nah, ketika kita bayar itu nanti akan memunculkan atau menampilkan kode pembayaran yang dapat kita gunakan untuk kita lakukan pembayaran. Itu MVP dari bisnis aplikasi Bukales. Untuk kompetitor sendiri, untuk kompetitor sendiri itu memang tidak menutup kemungkinan, tidak menutup mata juga, dikarenakan memang seperti yang kita tahu sudah banyak aplikasi serupa yang sudah eksis dan juga sangat berkembang. Namun hadirnya aplikasi Bukales di sini tentunya itu memiliki perbedaan dengan aplikasi lain yang serupa. Nah, salah satu contohnya itu yaitu yang telah saya sebutkan sebelumnya, dapat menentukan pembelajaran secara online ataupun offline. Namun tentunya hal tersebut juga didasarkan oleh kondisi si pengguna dan juga pengajar nantinya. Apabila memungkinkan itu akan bisa secara offline, tapi ketika tidak memungkinkan itu otomatis akan disarankan oleh aplikasi untuk online. Nah, untuk keuntungan memakai aplikasi Bukales ini sendiri, tentu aplikasi Bukales atau bisnis Bukales ini itu menawarkan keuntungan bagi para pengguna. Dengan keuntungannya itu sendiri itu tentu dapat mempermudah banyak orang dalam mencari guru les bagi mereka ataupun anak mereka. Kemudian mereka juga bisa mendapatkan guru lesnya itu dengan harga murah dibanding dengan tempat lain.
atau memakai aplikasi les bimbel lain. Jadi kemudian juga bukan hanya murah, namun pengguna juga dapat memilih ingin belajar secara online ataupun offline, seperti yang tadi disebutkan sebelumnya. Dan tentunya diskon dan juga promo yang disediakan oleh aplikasi Bukalis itu akan sangat menguntungkan bagi pengguna. Keuntungan lain itu seperti mendapat pelayanan yang baik juga, kemudian ada tersedianya call center untuk pengguna, untuk konsultasi pengguna apabila terdapat masalah, dan keuntungan-keuntungan lain. Kemudian untuk rencana pemasaran. Nah, untuk rencana pemasarannya mungkin sebagai marketing awal dari aplikasi Bukalis ini itu akan melakukan pemasaran dengan cara promosi melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Dan untuk Instagram dari Bukalis itu sendiri itu namanya @bukalis_. Nah, jika ingin mengunjungi Instagram Bukalis itu bisa menggunakan kode QR. Mungkin di sini saya lupa untuk memasukkan kode QR-nya. Tapi bisa langsung mencari dengan fitur pencarian di Instagram dengan kata kunci @bukalis_. Nah, Instagram ini merupakan media yang digunakan dalam melakukan promosi dari aplikasi Bukalis setiap harinya. Instagram ini itu memberikan informasi baik melalui feed, postingan, ataupun instastory mengenai hal yang berkaitan dengan aplikasi. Nah, seperti pengenalan aplikasi, kemudian diskon atau promo, pengedukasian hal yang berkaitan, dan juga quotes-quotes penyemangat dalam belajar agar menarik perhatian pengguna. Nah, ini berikut contoh feed promosi dari Instagram Bukalis. Jadi ini nama aplikasinya itu Bukalis, kemudian di sini ada ada beberapa feed yang telah diposting mengenai pengenalan aplikasi, kemudian ada juga testimoninya, contoh testimoni, kemudian ada diskonnya, ada juga edukasi, kemudian ada juga quotes-quotes seperti itu. Nah, kemudian untuk contoh instastory itu seperti berikut. Itu tentang promosi. Ada start from 50.000. Dan ini juga ada testimoni untuk menarik perhatian pengguna. Nah, di sini mungkin besar harapan saya selaku pengusul ide bisnis dari aplikasi Bukalis ini agar sekiranya ide saya ini bisa diterima, dan apabila pendanaan dapat tersalurkan tentu akan digunakan sebaik-baiknya untuk pengembangan aplikasi ke depannya. Nah, karena dengan adanya pendanaan yang cukup, tentu itu akan sangat mendukung ide bisnis itu untuk menjadi terrealisasi, dan juga dapat dilakukan pengembangan yang jauh lebih baik lagi, terutama dalam pengembangan aplikasi produk itu sendiri. Jadi besar harapannya apabila ide bisnis ini bisa diterima, walaupun mungkin dari penjelasan saya tadi mengenai ide bisnis tersebut masih banyak kekurangannya, tapi semoga tetap bisa diterima dan bisa ACC lah, bisa diterima dengan kekurangannya tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.